Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama kami di acara ibadah kita pada saat ini, kita bersyukur sekali lagi ya. Terus-menerus bersyukur oleh sebab kesempatan yang indah untuk tetap terus dapat disatukan dalam satu ibadah dan dapat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan tentunya dapat saling mendoakan ya di bagian kedua daripada acara kita. Baik, seperti biasa kita akan mulaikan dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka. Pada saat ini akan dibawakan oleh Om Pendeta Rein Kesaulia. Silakan, Dek. Tentunya kita memuji besarkan nama Tuhan atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Lisa Supadi ya. Bahwa Tuhan hanya sebatas atau sejauh doa ya. Marilah kita terus merenungkan kata-kata yang telah dibawakan oleh lagu yang telah dibawakan tadi oleh Lisa Supadi. Baik saudara sekalian, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rein Kesaulia. Silakan Om Rein. Kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Bapa di sorga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan sudah sediakan waktu bagi kami dan kesempatan bagi kami untuk belajar daripada firman Tuhan. Kami percaya ini adalah tuntunan Roh Kudus, di mana waktu yang indah ini semua kami yang mengikuti acara ini telah sedia untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan memberkati Pendeta Rantung dan kami semua, sehingga kebenaran firman ini akan kami hidupkan. Semakin hari kami dekat dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami ini tidak punya apa-apa. Sebab itu Tuhan, tolong berikan kuasa dari sorga. Pekabaran yang kami terima ini nanti hidupkan di dalam hidup kami dengan perantaraan Roh Kudus, sehingga hidup kami makin hari makin sama dengan kehidupan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah dengar dan jawab doa kami. Terima kasih pula Tuhan telah mengampuni kami,
karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om Pendeta Rein. Baik saudara sekalian, seperti biasa ibadah ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ya, pelajaran sekolah sahabat kita, dan pada hari ini kita memiliki satu judul yang cukup menarik, yaitu satu umatnya atau umatnya yang khusus. Inilah akan menjadi pelajaran kita pada saat ini. Umatnya yang khusus, His special people, His special people. Mari kita langsung saja kepada bacaan pelajaran kita yang kita akan baca pada saat ini ya. Pelajaran kita katakan adalah sangat sulit bagi kita. Adalah sangat sulit bagi kita saat ini untuk memahami sedetail mungkin seperti apa dunia kuno pada saat bangsa Israel sedang mengembara di padang belantara. Bayangkan banyak kerajaan besar yang bangkit dan kemudian hilang, ya, silih berganti, yang tertinggal, ya, yang hilang, kemudian hilang dan tertinggal. Dan yang tertinggal hanya reruntuhan, itu pun jika ada. Apa yang bisa kita tahu tentang bangsa-bangsa kafir kecil yang tinggal di daerah di mana Israel juga apa? Di mana Israel juga tinggal, ya. Di mana Israel juga tinggal. Nah, tidak banyak yang kita ketahui, tidak banyak. Ya, tidak banyak yang kita ketahui, tetapi satu hal yang kita ketahui adalah bahwa orang-orang ini sudah terbenam dalam kekafiran. Mereka sudah terbenam di dalam kekafiran politeisme, yaitu mereka menyembah apa ya? Menyembah berhala-berhala yang begitu banyak, ilah-ilah yang begitu banyak, dan beberapa praktek yang benar-benar keji, termasuk mempersembahkan anak-anak sebagai korban. Coba bayangkan betapa merosot dan jahatnya sebuah kebudayaan dan sebuah agama yang akan melakukan hal-hal ini kepada anak-anak mereka sendiri. Dan mereka melakukan hal ini atas nama Allah mereka. Tidak mengherankan berulang-ulang. Sepanjang sejarah bangsa Israel, Tuhan telah memperingatkan umatnya sehubungan dengan mengikuti beberapa praktik dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Jangan ikut kebudayaan, jangan ikut dengan culture, custom, kebudayaan, praktek-praktek yang ada dengan di masyarakat yang ada pada saat itu ya. Jadi Ulangan 18 ayat 9 seperti Tuhan berkata, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jadi mari kita lihat di sini, satu poin nanti kita akan lihat di tambahan pelajaran kita, bagaimana Tuhan tidak ingin kita mengikuti kebudayaan dunia. Kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang dunia yang ada di sekeliling kita. Yang mungkin itu adalah suara mayoritas untuk melakukan hal ini dan hal itu. Tetapi yang Tuhan inginkan kita mengikuti kehendaknya. Bukan kebudayaan dunia atau praktek-praktek yang dunia bawakan. Mari kita lanjutkan ya. Dan hal itu dilakukan karena Allah telah memanggil bangsa ini untuk sebuah maksud khusus. Dengan masuknya mereka ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah, mereka seharusnya menjadi satu umat yang khusus sebagai saksi kepada dunia tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu satu-satunya Allah. Bacalah Ulangan 26 ayat 16-19. Bagaimana hubungan perjanjian antara Allah dan Israel bisa diringkas dalam ayat-ayat ini. Bagaimana seharusnya kesetiaan mereka kepada perjanjian dinyatakan dalam menjadi satu suatu umat yang diharapkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil juga untuk diri kita sendiri. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam Ulangan 24 ayat 16-19. Mulai dengan kata apa ya? Pada hari ini Tuhan Allah memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia. Jadi pada hari ini Tuhan sudah memberikan apa? Kehendaknya diketahui. Lakukanlah dengan setia, dengan segenap hatimu. Jadi kesetiaan kita itu harus didasarkan oleh hati, bukan oleh karena supaya orang lihat atau karena ini dan itu, tapi karena hati kita itu selaras dengan hati Tuhan ya. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini 3 kali, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, diulang-ulangi ya. Pada hari ini
Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Jadi perjanjian selalu ada ya. Tuhan sudah memilih umatnya. Ada perjanjian yang dia buat dan ada apa? Kehendak Tuhan. Ada perintahnya. Bukan supaya mereka itu menyenangkan hati Tuhan, tapi supaya mereka itu memiliki kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang menyenangkan pada saat mereka mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Engkau berpegang pada segala perintahnya. Ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Ya. Betapa mengagumkan ketika Musa memulaikan 4 ayat ini dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata hari ini atau sama dengan saat ini. Sekali lagi ya, saat ini, hari ini. Allah memerintahkan kamu untuk melakukan hal-hal ini. Dia mengulangi ide itu di ayat 17. Selama ini dia telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal ini. Seolah-olah dia memberitahu mereka bahwa mereka perlu berkomitmen pada saat ini. Sekali lagi, kembali, terus-menerus, konsisten komitmen yang harus selalu diperbaharui di setiap hari. Sekali lagi, untuk menjadi setia, untuk menjadi kudus, dan umat khusus, yang mana ini merupakan alasan utama bagi keberadaan mereka sebagai bangsa perjanjian. Mereka satu-satunya bangsa, sebagai sebuah bangsa yang mengenal Allah yang benar dan mengetahui kebenaran tentang Allah dan bagaimana Allah mau umat itu hidup. Dalam sebuah pemikiran nyata, mereka bukan hanya memiliki kebenaran zaman ini, tetapi mereka di dalam cara mereka sendiri mewujudkan kebenaran itu sampai Yesus, kebenaran yaitu dirinya sendiri itu datang. Sampai Yesus itu apa? Datang. Ya, pertanyaan bagi kita pada saat ini. Mengapa? Mengapa ide hari ini untuk berkomitmen pada Allah dan pada tuntutan perjanjiannya masih relevan bahkan kepada kita sampai hari ini? Ya, Allah telah, sekali lagi kita sudah membahas bagaimana Tuhan telah memiliki ya umat-umat khususnya, umat-umat yang dia pisahkan daripada bangsa-bangsa kafir yang jahat dan lain dan yang ada di sekitar mereka. Dan seperti seperti kita sudah dengar dari Yosua katakan, choose you this day, pilihlah pada hari ini siapa yang kamu akan sembah. Hal yang sama masih berlaku kepada kita. Hari ini kita harus apa? Memiliki komitmen. Kenapa? Kenapa penekanannya hari ini bukan kemarin ya? Marilah kita berkomitmen kemarin atau nantinya. Kenapa? Karena sering yang penting itu, yang seringkali penting, yang lebih penting daripada apa yang telah terjadi di waktu lalu dan akan datang itu apa yang terjadi pada hari ini. Itulah sebabnya Tuhan katakan, mintalah apa ya, makanan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Kenapa? Itulah yang dapat kita nikmati, itulah yang masih dapat kita lakukan. Masa lalu sudah tidak dapat kita rubah. Penyesalan masa lalu sudah tidak dapat lagi kita buat apa yang dapat kita perbaiki ya masa lalu. Tetapi hari ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan, sesuatu yang baru yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki segala sesuatunya yang perlu diperbaiki, yang tidak dapat kita perubah dari masa lalu. Lalu berikutnya, hari ini juga akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, karakter kita yang kita buat saat ini, itu yang akan menentukan apa yang akan terjadi di masa datang. Jangan kita pikir, oh pendeta, suatu saat saya akan benar di hadapan Tuhan, suatu saat saya akan bertobat, suatu saat saya akan berubah. Ya, di kemudian hari saya akan berubah. Hati-hati saudara. Perubahan itu bukan hanya kita harapkan terjadi di waktu yang akan datang, tetapi segala sesuatu yang harus kita lakukan pada hari ini. Pada hari ini. Itulah yang akan menentukan masa depan kita. Dan juga kita tidak dapat merubah masa lalu, tapi pada masa sekarang ini, hari ini, saat ini, kita dapat melakukan sesuatu yang lebih baik daripada waktu lalu. Sehingga pada saat yang akan datang, kita tidak akan pernah lagi menyesal. Jadi umat-umat kudus Tuhan, ya, umat-umat kudus Tuhan telah Tuhan pilih. Ya, dan kepada mereka dimintakan adanya komitmen yang diperbaharui setiap hari. Pada hari ini. Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikan kepadamu dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya.
Kita lihat ini satu hal yang konsisten dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pada saat Tuhan mengatakan, inilah umat-umat kudusku, inilah orang-orang pilihanku, umat sisaku. Selalu ada apa? Berhubungan dengan kata apa? Perintah Allah. Misalnya Alkitab, kitab yang terakhir dari kitab Alkitab kita ya, Wahyu 14 ayat 12 katakan apa? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Nah, tapi seringkali kita ya, khususnya ya umat-umat Advent ini seringkali puji Tuhan kita menuruti perintah Allah dan kita memiliki apa? Iman kepada Yesus. Tapi malam hari ini waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, penekanan saya bukan lagi kepada perintah Allah atau iman kepada Yesus yang sudah sering kita bahas di waktu yang lalu, tapi kepada hal yang lebih penting. Kepentingan yang pertama, yang penting yang dikatakan yang pertama itu ya, yang pernyataan penting yang pertama itu bukan hanya tentang menuruti perintah Allah dan iman pada Yesus, tapi apa? Ketekunan kita, daya tahan yang terus-menerus yang kita miliki untuk menuruti perintah Allah. Karena kalau hanya permulaan kita menuruti perintah Allah, kalau hanya permulaan kita memiliki iman kepada Yesus, lalu pada ujung-ujungnya, pada akhirnya kita tidak lagi menuruti perintah Allah, tidak lagi beriman kepada Yesus, percuma. Percuma yang permulaan itu kita sudah miliki. Jadi poin yang kita harus ingat pada saat kita membaca Wahyu 14 ayat 12 adalah, adakah dengan kekuatan surga saya dan saudara memiliki ketekunan yang dapat kita minta, Tuhan berikanlah kepada saya ketekunan. Berikanlah kepada saya ketabahan untuk bertahan sampai akhir. Untuk menuruti perintah-Mu. Untuk memiliki iman kepadamu. Jadi itu yang diperlukan. Ketekunan, endurance, patience, bahasa Alkitab bahasa Inggris katakan apa? Ketekunan itu endurance, daya tahan, patience, kesabaran, perseverance. Itu dari kata Yunani hypomone ya, dari kata dua kata ya. Hypomone gabungan dua kata, hypo artinya under, Anda berada di bawah, dan meno Meno artinya remain, tetap berada di apa? Bertahan di bawah seperti orang. Ini seperti orang yang apa ya? Yang lama-lamaan kita sering waktu saya masih muda ya, lama-lamaan berada di bawah air dengan kata lain ya. Pada saat kita sedang lama-lamaan berada di bawah air, tahan nafas. Siapa yang bertahan, dia yang menang. Itu seringkali kita berlomba-lomba seperti itu ya di kolam renang. Siapa yang bertahan? Jadi itu kita sedang melakukan hypomone. Itu yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Yesus atau di zaman pada saat mereka juga mulai mau berlomba dengan kata lain. Siapa yang lebih lama bisa bertahan di bawah air. Dan ini digunakan dalam Alkitab supaya bagaimana kita paling lama sampai kita menjadi pemenang. Sampai kita menjadi pemenang dalam perlombaan iman kita. Tuhan memberikan kekuatan supaya kita yang paling lama menjadi pemenang berada di bawah air. Menderita tentunya, mau tahan nafas dan lain sebagainya itu mungkin menderita. Tetapi itulah yang karakteristik yang Tuhan ingin. Kita tetap sabar. Pada saat kita berada di bawah air, under, ya, remain under, endure. Ya, kita harus sabar. Kita harus bisa tenang. Orang-orang yang kalau mau jadi pemenang pada saat kita berada di bawah air, Anda harus tenang, Anda harus sabar. Ya. Itulah hypomone. Nah, dalam kitab 1 Korintus 13 itu berbicara dengan dua kata yang berhubungan dengan sabar ya. Kasih itu sabar, ayatnya keempat, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, tapi yang digunakan pertama-tama itu adalah makrotume ya. Lalu kedua, baru ayat 7 dikatakan kasih itu sabar menanggung, bahasa Indonesianya ya. Persevere. Ya. Yang pertama patient, love is patient, kasih itu sabar. Tapi ayat 7 bahasa Indonesia, kasih itu sabar menanggung, bahasa Inggrisnya love persevere. Nah itu digunakan kata Yunani yang berbeda, bukan lagi makrotume, tapi yang seperti kita sudah bahas tadi, hypomone yang dari hypomonenya itu dia punya akar yang utamanya ya. Tapi hypomene itu artinya to stay behind, to wait, endure until the goal is reached. Jadi apa perbedaannya? Ada orang yang sabar dan orang yang bertahan. Nah, ini mungkin seperti Anda untuk menjadi seorang pemancing, Anda mungkin adalah orang yang harus patient, tapi Anda sabar ya. Saya mungkin tidak sabar dalam memancing, tapi istri saya, anak-anak suka sekali dia memancing dan sabar dia mau tunggu ya sampai dapat ikan. Jadi orang sabar ya. Tetapi apa bedanya orang yang sabar memancing dengan orang yang memancing yang sampai mene ini? Artinya dia bahkan
orang yang sabar itu ya mungkin ya dia nggak harus sampai capai goalnya, tetapi kata hipomene ini artinya sampai tujuan itu Anda capai, entah itu masih siang atau khususnya kalau tujuan itu belum dicapai waktu siang sampai malam sekalipun Anda tetap sabar. Jadi sabar yang berkelanjutan itulah sabar apa yang bertahan, itulah ketekunan tersebut, bukan lagi kesabaran tapi ketekunan. Dia kesabaran yang berkelanjutan menjadi apa? Menjadi ketekunan ya. Dan firman Tuhan berbicara bukan hanya tentang sabar, supaya kita dapat, aduh sabar ya, supaya jangan kita marah-marah. Tapi sampai goal, sampai tujuan itu apa? Dicapai. Itulah sebabnya firman Tuhan ya, berbicara bagaimana penting sekali ketekunan itu. Matius 7 ayat 14, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, sedikit saja orang. Siapa yang mau sesak-sesakan? Siapa yang mau sempit-sempitan? Kenapa kita tidak mau bersesak-sesakan? Kenapa saudara dan saya tidak mau bersempit-sempitan? Karena itu tidak nyaman. Itu tidak nyaman. Kita hidup dalam masyarakat seperti saya katakan tadi ya. Ya, Allah sudah perintahkan umat-umat khusus Tuhan jangan hidup seperti orang-orang bangsa-bangsa sekitar. Tetapi memang kebudayaan dunia saat ini maunya kita nyaman. Kita kalau mau duduk jangan ada orang di samping kiri kanan kita supaya kita bisa apa? Nyaman kalau kita di pesawat terbang misalnya. Nggak suka kita kalau sampai ada orang di kiri kanan. Nggak nyaman kita. Ya, nggak nyaman. Itulah manusia selalu mencari kenyamanan. Ya, tidak mau jalan yang sempit, tapi firman Tuhan katakan Matius 7, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa sedikit? Karena manusia tidak mau sempit-sempitan, tidak mau sesak-sesakan, maunya nyaman. Anda tahu kenapa? Anda tahu kenapa Amazon, ya Amazon di Amerika Serikat ini orang-orang, wah, Anda tahu Jeff Bezos ya sudah menjadi orang terkaya di dunia ya karena dia pemilik Amazon ya. Kenapa dia sampai begitu hebat pertumbuhan daripada Amazon? Kenapa kira-kira ya? Pada mulanya pada saat mula-mula Amazon berapa puluh tahun lalu mulai saya bilang wah cuma jual-jual buku nih Amazon, gimana mungkin orang perusahaan seperti ini mau maju? Tapi Anda tahu kenapa? Kenapa sampai Amazon itu begitu menjadi satu perusahaan yang boleh terbesar, salah satu terbesar atau orang yang pemiliknya itu terkaya di dunia. Kenapa kehebatannya? Karena pembeli atau semua customer daripada Amazon kita dibuat nyaman. Kita dibuat nyaman. Kalau kita tadinya mau belanja, kita belanja ke toko, waduh harus susah kita pilih-pilih dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi sekarang bukan hanya itu ya, kalau kita seringkali apalagi kalau ke toko-toko yang mewah seringkali yang pramusaji bukan pramusaji apa itu yang sales girl atau sales personnya itu ya seringkali orang Manado bilang harga miring kalau kita pakai pakaian yang nggak bagus. Ini orang ini punya uang nggak ini mau beli ini barang-barang kita. Seperti begitulah seringkali kita memiliki perasaan kalau kita datang ke toko-toko apalagi toko yang mewah gitu ya. Tetapi dengan adanya Amazon bukan lagi kita yang datang ke toko cari barang. Tidak, kita cuma lihat-lihat di komputer lalu barang itu dibawa kepada kita. Kita yang dilayani, nyaman sekali. Kalaupun tidak cocok barang itu gampang pulangkan. Gampang sekali return policy daripada Amazon dipulangkan. Jadi kita menjadi seperti raja dan ratu yang dilayani oleh Amazon. Datang ke depan kita itu barang-barang tersebut. Itulah sebabnya Amazon telah menjadi perusahaan yang besar oleh sebab orang tidak lagi perlu sesak-sesakan di toko, tidak perlu sempit-sempitan, dilayani kita semua. Kita dilayani, tapi firman Tuhan katakan, sempitlah jalan yang menuju kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. 1 Petrus 4 ayat 12 katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala siksaan, ya, fiery trials bahasa Inggrisnya ya. Bukan nyala api siksaan, bukan berarti kita harus dibakar, tapi tantangan-tantangan kehidupan dari umat-umat khusus Tuhan itu akan besar datang kepada kita sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi jangan heran saudara kalau saudara dan saya di dalam dunia ini harus menderita, harus ditinggalkan oleh suami yang tidak setia, harus ditinggalkan oleh istri yang tidak setia, harus tidak dapat pekerjaan karena kita bekerja, tidak mau bekerja hari Sabat. Jadi jangan heran kalau kita menderita ya. Kenapa? Ibrani 10 ayat 36. Kenapa? Karena Tuhan katakan pada saat ini akibat daripada ketekunan yang kita miliki. Dikatakan apa? Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, maka kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, hipomone.
Artinya kita mencapai tujuan kita, sabar menanggung siksaan. Pada saat itulah kita menjadi pemenang karena kita pada saat kita memperoleh apa yang dijanjikan. Lukas 21 ayat 19, karena kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Tapi tahukah Anda, kebudayaan kita saat ini, kita telah dininabobokkan secara tidak langsung, secara tanpa sadar. Saudara dan saya ini kita sudah memiliki atau berada dalam satu kebudayaan yang untuk tetap bukan bertahan, tetapi tetap ganti-mengganti. Kita telah memiliki kebudayaan yang tidak bertahan. Apa contohnya pendeta? Kok pendeta bisa berpikir seperti itu? Mungkin Anda tanyakan ya. That's good kalau Anda bertanya seperti itu ya. Kenapa? Kenapa kita sekarang sudah memiliki satu keadaan, kebudayaan, pemikiran yang tidak bertahan? Ya, karena itulah yang setan telah buat secara mungkin perlahan-lahan tanpa kita sadari. Mungkin pada mulanya kelihatan seperti bagus. Tapi tahukah Anda apa kira-kira nama saat ini khususnya? Anda yang mungkin berada di Amerika Serikat khususnya. Anda tahu kebudayaan apa-apa, masyarakat apa yang saat ini sering disebutkan bagi masyarakat yang ada di Amerika? Anda tahu apa nama society kita pada saat ini? Nama daripada masyarakat society di Amerika adalah disebut dengan istilah yang di dua buku ini katakan apa? Disposable society atau throwaway society. Inilah kebudayaan kita. Kita selalu saat ini di Amerika Serikat itu dininabobokkan dengan apa? Dininabobokkan dengan apa? Disposable, segala sesuatu yang gampang kita apa? Kita susah-susah mau cuci piring, beli piring yang langsung dibuang saja. Jadi jangan enggak perlu capek mau cuci piring dan lain. Beli piring plastik yang gampang kita buang. Throwaway Society ini dua buku ya, Disposable Society dan yang berikutnya Throwaway Society. Ini buku-buku yang menyatakan keberadaan saat ini, cara berpikir atau yang tanpa kita sadar kita sudah miliki di Amerika Serikat ini. Ini sudah dimulaikan di tahun 1955 ya, yaitu pada saat sudah ada satu magazine di Amerika yang namanya Life Magazine ya. Life Magazine di tanggal 1 Agustus tahun 1955, satu artikelnya pertama kali magazine ini yang berbicara tentang the throwaway living, kehidupan yang apa? Kita buang. Ini barang-barang kalau kita misalnya seperti hal-hal ya, mainan, piring, sendok, garpu, dan lain sebagainya. Kalau harus dicuci satu-satu menurut artikel ini, Anda membutuhkan 40 jam untuk bersihkan. Tapi gantinya Anda memiliki 40 jam kasih bersih ini, bersih itu, buang-buang saja. Buang-buang saja, gampang. Nyaman kita, nggak capek untuk cuci-cuci piring. Kalau habis potluck, kalau piring plastik kan dibuang aja semua ya. Itu yang terjadi saat ini ya. Sudah terjadi. Jadi kita throwaway society adalah satu masyarakat di mana kita tidak lagi memegang barang untuk waktu yang lama. Ini berbicara tentang barang, tapi hati-hati nanti kita akan masuk ke kerohanian ya. Jadi barang itu jangan kita Jangan kita pegang lama-lama. Kalau kita sudah bosan dengan barang-barang itu, buang barang-barang itu. Ya tidak heran ada satu artikel yang dibuat di Colorado.edu ya, di Colorado University of the Colorado Boulder ya, Boulder Colorado. Ini bukan artikel yang orang cuman hoax dan lain sebagainya. Ini university punya artikel ya. Kalau kita harus mengambil sumber-sumber bahan-bahan untuk pembicaraan, hati-hati dengan sumber. Wah, saya dengar ini dari Facebook atau apa. Tidak, ini sumber yang yang scientific boleh dikatakan ya. Yang berbicara tentang tracing a throwaway society dari University of Colorado. Dia katakan apa? Bagaimana inilah kebudayaan di Amerika. Dan kenapa ini harus terjadi? Gampang, segala sesuatu. Waduh, lihat aja komputer. Pada saat Anda beli komputer, laptop yang terbaru, begitu Anda keluar dari toko, akan ada itu, sudah ada komputer yang baru yang akan muncul. Begitu Anda keluar dari toko pada saat Anda membeli cellphone Anda, maka sudah akan ada smartphone berikutnya yang akan Sudah dirancangkan untuk keluar. Ya. Kenapa? Ini sudah direncanakan oleh para manufacturers di Amerika.
Jadi namanya disebut dengan istilah plant obsolescence. Artinya sudah direncanakan supaya kalau Anda, ini saya punya Samsung S10, tapi saat ini sudah Samsung, saya nggak tahu ya, sudah S20 atau apalah, Samsung Flip dan lain sebagainya. Ini sudah dianggap kedaluarsa. Padahal ini baru 2 tahun lalu, saudara. 2 tahun lalu ini yang mungkin diagung-agungkan oleh orang-orang di Amerika yang suka Samsung. Tetapi manufacturer itu sudah buat ya. Jadi sudah pada saat berapa bulan saja ini segala sesuatu itu sudah apa? Kedaluarsa. Jadi itu sudah diatur. Kenapa? Karena inilah ya, ini pada saat mass production di tahun 1920, 1930-an dikatakan menjadi lebih populer, maka barang-barang itu consumer itu akan apa? Kalau kita bisa beli lebih apa? Produk yang lebih baru, produknya padahal mungkin masih bagus, atau mungkin seperti ada manufacturer pada saat sudah 2-3 tahun sudah disengaja ada masalah-masalah yang mereka buat sehingga Anda harus beli iPhone yang baru, telepon smartphone yang baru dan lain sebagainya supaya Anda lebih menjadi konsumerisme. Konsumerisme itu semakin hebat. Anda akan lebih beli yang terbaru, mobil. Mobil saja itu setiap tahun seakan-akan mobilnya baru, padahal cuma dirubah-rubah sedikit, ditambah-tambah aksesoris sedikit, dibilang, wah inilah mobil tahun 2022, ini mobil tahun 2023, padahal mungkin masih sama saja dengan yang tahun 2019 isinya, tapi di luarnya aja ditambah kiri kanan dan lain sebagainya. Dan apa akibatnya ini terhadap terhadap environment, ya, terhadap lingkungan hidup? Wah, begitu hebat ya, begitu hebat terjadi. Pada saat kita dibuat semakin nyaman, kita tidak perlu lagi apa? Segala sesuatunya itu dibuat apa? Dengan supaya gampang dibuang. Nah, itu pakaian itu cuma 2-3 kali pakai dibuang. Piring-piring di potluck kita hanya dari plastik semua. Gantinya kita mau susah payah mau cuci-cuci piring. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Wah, kurang lebih 10 juta plastik itu 10 juta ton, bukan 10 juta plastik, 10 juta ton plastik itu dibuang di mana? Di laut setiap tahunnya. Artinya berapa itu? Artinya ada satu truk sampah yang penuh itu membuang plastik ke laut setiap menitnya. Setiap menitnya. Dan plastik ini, phthalates itu adalah satu chemical compound daripada plastik, menyebabkan banyak kematian, kanker dan lain sebagainya. Tapi ya karena kita mau nyaman saja, gampang kan daripada mau cuci piring, pakainya plastik dan lain sebagainya. Gampang. Kalau kita tidak nyaman lagi, kita tidak suka lagi, entah itu smartphone kita, entah itu barang-barang kita, ya buang saja. Buang saja. Dan itu sudah menjadi psike kita. Apa yang ada dalam pikiran Allah, kalau kita sudah tidak suka, tidak nyaman lagi, kita buang. Akhirnya bukan hanya smartphone yang kita buang. Bukan hanya smartphone, istri pun atau suami pun gampang kita buang kalau kita sudah bosan. Atau sudah tidak nyaman lagi dengan mereka. Banyak orang memelintirkan Amsal 5 ayat 18. Ayat ini katakan apa? Diberkatilah kiranya sedangmu, bersukacita dengan istri masa mudamu. Tapi seringkali orang dengan kebudayaan saat ini dikatakan apa? Bersukacitalah dengan istri mudamu. Kenapa? Ya istri tua itu sudah bosan. Ya. Dia tidak suka lagi dengan istri masa mudamu. Kita maunya dengan istri muda kita, ya, yang lebih muda, lebih apa? Dianggap lebih baru, lebih apa? Itu yang produksi yang lebih baru ya, seperti telepon dan lain sebagainya. Tapi itulah bukan hanya barang-barang ataupun sahabat kita buang begitu saja pada saat kita tidak nyaman lagi, tapi seringkali kita pun membuang Tuhan. Ya, tidak heran Wahyu 2:4 katakan, Aku mencela engkau, firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Pada mulanya orang-orang jemaat di Efesus jatuh cinta kepada Tuhan. Jatuh cinta kepada Tuhan, mengikuti seluruh kehendak Tuhan. Tapi lama-lama bosan mereka. Lama-lama tidak nyaman dengan Tuhan. Mau yang lain seperti orang-orang duniawi. Kebudayaan dunia maunya segala sesuatunya itu selalu baru setiap saat. Hal-hal yang baru muncul setiap saat. Itulah sebabnya penting sekali dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Ya. Kenapa? Karena kalau kita memiliki ketekunan, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau kita mau berada under the pressure, ya, berada dalam perlombaan iman kita, maka kalau kita bertahan, dikatakan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.
kamu akan memperoleh hidup. Saya berdoa bukan hanya kita bertahan dengan pasangan hidup kita atau barang-barang yang tidak harus kita buang pada saatnya, dengan kata lain ya. Artinya kalau kita bisa lebih lebih memiliki hal yang memperhatikan lingkungan hidup kita, maka marilah kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, dan terlebih terutama bukan hanya barang ataupun pasangan hidup kita, tapi marilah kita tidak terus-menerus memiliki ketekunan di dalam iman kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini tentang umat Tuhan yang khusus, yang bertekun, ya, hingga pada akhirnya mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Dari orang tua saya atau Om Rain, silakan. Ya. Oke, Silakan Om Rain. terima kasih banyak. Ada hal-hal yang tidak kita pikirkan muncul tadi di dalam pelajaran kita ini. Yang kita anggap cuma biasa-biasa saja. Tapi ini luar biasa. Satu pekabaran yang betul-betul di zaman kita ini harus manfaatkan pekabaran ini. Terima kasih. Terima kasih Om Rain. Baik, ada lagi mungkin saudara lain yang ingin, saudara atau saudari lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pentingnya tetap bertahan atau ketekunan ya sebagai umat-umat khusus Tuhan ini. Silakan. Ada mungkin dari Ibu Debbie atau Bapak Simatupang, Bapak Siregar, Saudari Lucy, saudara lainnya. Ada kira-kira? Jika tidak ada dari Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Tidak ada tambahan, Pendeta. Oke. Jika tidak ada, tentunya kita dapat masuk tentunya pada bagian yang kedua dari acara ibadah kita. Atau mungkin pendeta-pendeta, saya sebelum sempat singgung Pendeta Mamuli atau Pendeta Tikwalu, silakan. Puji Tuhan, tidak ada. Jika tidak ada lagi, Papi mungkin ada yang mau tambahkan? Oh, that's good, sudah. Thank you. Puji Tuhan. Baik, jika tidak ada lagi, ya, jika tidak ada lagi, mari kita masuk ke bagian kedua acara ibadah kita, yaitu doa kita, doa bersama kita. Ada mungkin nama-nama yang akan kita terus usulkan pada saat ini. Silakan. Mami, ada yang mau diusulkan? Silakan, Mi. Sudah bagus. Ada maksudnya usulan doa? Oh, usulan doa. Ya. Besok orang mau ke Florida. Oh, oke. Perjalanan ya. Perjalanan. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi, saudara? Ya, Bapak Simatupang, Ibu Siana, silakan Bapak Simatupang. Terima kasih doanya untuk Glenn, dia sudah sembuh. Oh. Yang kami mohon kepada Pendeta Stephen, kemenakan kami beberapa hari lalu baru melahirkan di New Jersey. Kalau boleh tim perlawatan boleh kunjungi mereka ke sana. Iya, iya. Anne Saragi, suaminya Joe Nguyen. Mungkin Elisa kenal itu. Oh, Anne Saragi ya? Ya. Suaminya Joe Nguyen. Ya, Nguyen. Oh, oke. Ya, ya. Katanya dari gereja setengah jam katanya. Ya. Mungkin kita bisa atur itu, Dek ya. Iya. Bagaimana? Dedek kenal. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ini keponakan ya, keponakan Bapak. Keponakan kandung itu. Wow, oke. Baik, ada Ibu Shana, silakan. Terima kasih kesempatannya. Pendeta, saya minta tolong didoakan hari ini Jun mau di vaksin yang kedua. Oh, oke. Ya. Terus saya juga mau berterima kasih untuk doa-doanya buat Jane yang sudah selesai operasi berjalan dengan baik, tinggal menunggu untuk transplantasi jantung. Mau di ginjal biar menurut dokter waktu itu dia sudah
bicara mengenai itu, cuman dia bilang sekarang kita bicara dulu mengenai operasi, itu nanti belakangan. Ya mudah-mudahan juga Tuhan kasih yang terbaik. Siap. Oke, sebentar, Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih Ibu Siane, saya sudah catat sini. Ada lagi yang lainnya, saudara? Ya, silakan Saudari Debbie dan Bapak Siregar. Ya, Saudari Debbie, silakan Saudari Debbie. Di unmute, ya. Baik, terima kasih. Mungkin saudara-saudara sudah mendengar, kami di DKI ada beberapa umat-umat Tuhan yang melakukan demo ke kantor conference dan pergi ke kantor uni, dan sudah bahkan ke pemerintahan. Oh, ya. Jadi tolong doakan umat-umat Tuhan yang ada di DKI yang beberapa hari lalu melaksanakan demo. Tuntutan ada beberapa hal mungkin bagi mereka yang tidak sesuai, tetapi inilah mungkin salah satu tanda bahwa pemberontakan umat-umat Tuhan yang bagaimana, ya mungkin tanda-tanda juga akhir zaman, umat-umat Tuhan datang mendemo yang layaknya sebagai umat Masehat, karena hari ke-7 tidak perlu melaksanakan seperti itu. Kita doakan umat-umat Tuhan yang seperti itu. Ya, oke, itu aja Pendeta. Makasih. Terima kasih. Saya sudah catat. Terima kasih banyak. Kita akan terus doakan hal tersebut, Ibu Debbie. Silakan Bapak Siregar. Iya, minta tolong didoakan atau disisipi dalam doa kakak kami yang ada di Medan, Rosma Simatupang, yang pada jam 2 nanti siang akan operasi bokongnya karena dia terjatuh di kamar mandi. Jadi operasi bokong, tulang bokong, ya. Tulang belakang, ya. Tulang belakang. Akan dioperasi nanti jam 2 siang. Tolong didoakan. Oke, baik. Ada lagi, saudara? Jika tidak ada dari live stream, silakan, Dek. Yang pertama ada permintaan doa dari Karel Maupula. Dia tuliskan, ya, tolong doakan pembangunan Gereja Advent di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Ya, ini Pendeta Karel Maupula mungkin, ya. Bekas murid saya juga di Unclaw, kalau nggak salah ini. Pembangunan gereja di Tiakur, Gereja Advent Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Ya, Gereja Tiakur. Ya. Lalu yang sama seperti kemarin Novria Simbolon, tolong doakan umat-umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, terutama suami saya, Bapak MC Torus, yang sedang mencari pekerjaan. Lalu juga ada permintaan doa dari Kak Lili Nicole. Oke. Oh, dan dari keluarga Lim, Pendeta tetap doakan ibu dari Tante Susan. Sudah, Pendeta. Ya, terima kasih. Jika tidak ada lagi, mungkin kita akan, ya, yang lainnya mungkin bisa dibawakan langsung dengan tim doa Jemaat Fisdak, ya. Tapi untuk saat ini, mari berapa yang dapat saya bawakan, mari kita satukan dalam doa pada saat ini. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia, kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan dengan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama, baik yang dari Malaysia, baik yang dari Indonesia, dari Eropa, di Amerika, dari berbagai tempat seperti dari California, dari Washington State, dan juga dari Colorado dan tempat-tempat lainnya. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah untuk diingatkan kembali untuk terus bertekun di dalam iman kebenaran sebagai umat-umat khusus-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya kami dapat menghalau
segala daya tarik kebudayaan-kebudayaan dunia yang mengajak kami untuk mencari hal-hal yang nyaman, yang hanya nyaman untuk sementara saja Tuhan, tetapi kami dapat memiliki satu ketekunan untuk mencapai garis akhir dalam perjalanan iman kami Tuhan. Untuk tetap bertahan, sabar menanggung segala sesuatunya. Karena pada saatnya kami akan melihat bahwa penderitaan kami yang hanya 30, 40, 50, 60, 70 tahun di dalam dunia ini, sekali lagi Tuhan, tidak akan sebanding dengan kebahagiaan untuk kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Oleh sebab itulah Tuhan, kami berdoa, kiranya kami selalu berfokus kepada garis akhir yang terus harus menjadi fokus dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tetap bertekun di dalam kebenaran-Mu, tetap mencintai Engkau, tetap memiliki hati yang berpusat kepada Engkau, kasih kepadamu dan kasih kepada sesama. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu datang juga untuk membawakan permohonan umat-umat Tuhan yang sudah datang pada saat ini untuk berbakti bersama-sama. Hamba-Mu ingin berdoa bagi perjalanan dari Papi dan Mami yang akan ke Florida besok. Tuhan kiranya menyertai mereka, tibakan dengan selamat, dan biarlah dengan liburan yang singkat yang mereka akan miliki akan lebih memberikan semangat dan kekuatan kepada mereka untuk tetap terus melayani Engkau, dan itu juga memberikan kekuatan kesehatan fisik atau tubuh bagi mereka. Hal yang sama Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah berbakti bersama-sama di tempat ini. Hamba-Mu ingin terus berdoa bagi Om Rain, Tante Evelyn, bagi Bapak keluarga Mangual, keluarga Mangual, kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Keluarga Simatupang, Bapak dan Ibu Siregar, dan khususnya kami ingin membawakan keluarga daripada Bapak Siregar, ya, keluarga daripada Bapak Siregar, Ibu Saudari Rosma Simatupang yang akan dioperasi tulang belakang pada jam 2 siang waktu Indonesia pada hari ini. Kami berdoa kiranya dalam operasi tersebut Tuhan, itu akan berjalan dengan sukses, dan segala sesuatunya itu akan hanya membawa kami untuk lebih kuat mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang tetap dapat mendengarkan permohonan kami dan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Allah yang mengetahui awal dari hingga akhirnya. Hal yang sama juga kami ingin berdoa bagi John yang akan mendapatkan vaksin yang kedua di Jakarta. Kiranya Tuhan akan terus membantu. Kami telah melihat bagaimana vaksin yang pertama telah memberikan hasil yang baik, dan kiranya dengan vaksin yang kedua ini maka proteksi yang dapat dimiliki oleh John akan semakin lebih meningkat, dan ini akan membantu John sehingga tidak akan kena dengan pandemik yang sedang merajalela pada saat ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Shana, bukan hanya untuk John tapi juga untuk Jane yang ada di Philadelphia. Kami berdoa Tuhan, kiranya usaha untuk mendapat memperoleh ya ginjal yang baru atau ginjal yang akan didonasi, kiranya itu dapat menjadi satu kenyataan. Kami minta Tuhan, bukan untuk kepujian kemuliaan kami, bukan untuk hal-hal yang kami ingin lakukan untuk kesenangan duniawi kami, tetapi ini kami minta agar Jane dapat memiliki terus waktu untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesamanya, dan itu dapat memberikan kekuatan juga kepada kami semua. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jakarta. Bersama-sama dengan Ibu Debbie kami ingin berdoa tentang keadaan di umat-umat Tuhan yang ada di Jakarta dengan segala permasalahan keorganisasian yang saat ini terjadi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Biarlah segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang dapat dilakukan itu hanyalah berpusat bagaimana kami dapat memuliakan Engkau saja Tuhan. Bagaimana kami dapat menunjukkan karakter-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga dunia akan melihat kami sebagai umat-umat Tuhan yang sejati. Yang menunjukkan kasih yang Yesus tunjukkan pada saat Yesus berada di dalam dunia ini. Biarlah itu yang dapat menjadi fokus dari siapapun yang sedang berusaha atau terlibat dalam segala urusan-urusannya ataupun hal-hal yang sedang terjadi di DKI Jakarta pada saat ini. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi permohonan keluarga Simatupang. Bukan hanya Tuhan memberkati keluarga Bapak dan Ibu Simatupang, tapi beliau juga ingin kami mendoakan bersyukur atas Glenn Weku yang sudah berangsur-angsur sembuh. Dan kami juga berdoa bagi keponakan daripada keluarga Simatupang, Anne Saragi, Tuhan, yang baru saja melahirkan. Kami berdoa kiranya
ibu. Kekuatan dari surga dapat menjadi bagian ibu yang baru melahirkan ini, juga dengan bayi yang ada, yang baru dilahirkan. Juga dengan suaminya, Saudara Joe Nguyen. Kiranya kekuatan dari surga dapat menjadi bagian mereka. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan dapat membantu mereka untuk lebih dekat dan lebih dekat kepadamu saja Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi permohonan-permohonan hamba-hamba Tuhan yang ada pada saat ini, bukan hanya tentang pendidikan mereka seperti yang Pendeta Mamuli, Pendeta Tikwalu kami ingin selalu kami doakan, tetapi juga bagi pendeta, hamba Tuhan Pendeta Maupula Tuhan, kami dengan hubungan dengan pembangunan gereja di Tiakur di Maluku Barat Daya, kami berdoa kiranya pembangunan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan bukan untuk kepujian kemuliaan umat-umat Tuhan yang membangunnya, tapi hanya kepujian kemuliaan bagi Engkau saja Tuhan. Kami terus berdoa juga bagi semua yang dalam keadaan sakit pada saat ini, tetapi tetap mereka setia mengikuti perbaktian kami. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Tante Yeni, Ibu Pendeta Paruntu, bersama-sama juga dengan Saudara Alden yang selalu bersama-sama dalam acara ibadah. Kami sudah mendengar bagaimana kabar perkembangan dengan kesehatannya yang telah dibawakan oleh Bapak Jaminten, tapi kami terus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan membantu Saudara Alden, Bapak Alden dalam pengobatan selanjutnya, dan kiranya biaya-biaya yang Tuhan sudah berikan jalan keluarnya akan terus menjadi bahagian beliau. Kami terus berdoa bagi Bapak Johan Tambun, kami juga terus berdoa bagi Saudara Joni Kaawan, dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi sahabat hamba-Mu, Saudari Siska Kaawan Tuhan, kehidupan keluarganya, kehidupan anak-anaknya, anak-anak juga yang sedang mencari pekerjaan kiranya, atau dan sedang hendak diinterview tentang dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan membantu sehingga bukan hanya Siska dan keluarganya yang berbahagia, tapi kami semua melihat bagaimana Tuhan yang telah menuntun umat-umat-Mu. Hal yang sama tentunya kami berdoa bersama-sama dengan Saudari Novria Simbolon bagi umat-umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, khususnya suaminya Bapak Sitorus. Kiranya kami berdoa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Kami percaya itu adalah janji-Mu Tuhan, bahwa tidak akan ada umat-umat-Mu yang Engkau akan biarkan, tapi pada saat mereka menyerahkan diri mereka, segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu, dekat mencari Engkau Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa bersama-sama dengan Santi bagi ibunya, Ibu Tante Ruth Asa, dan saudara-saudari kami lainnya. Kami terus berdoa bagi Carol Roring, Ibu Helen Timisela, dan semua yang selalu kami doakan dan juga didoakan oleh jemaat Fisdak, tim doa, dan juga doa-doa pribadi yang selalu dibawakan. Kami ingin berdoa bagi Saudari Femi, kami ingin berdoa bagi Ibu Eli Cherry, bagi Om Yan dan Tante Sin. Kami ingin terus juga berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya yang selalu ingin kami doakan seperti Evi dan Angel. Dan kami berdoa juga kiranya penyertaan surga menyertai mereka semua. Dan khususnya pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisdak, khususnya keluarga Sumilat Kaumpungan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menuntun keluarga Sumilat Kaumpungan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan selalu tetap setia, dan Tuhan akan terus memberkati mereka, agar mereka dapat terus menjadi saluran berkat surga bagi sesamanya. Kami juga terus berdoa bagi pekerjaan yang mereka sedang lakukan, pendidikan daripada Timothy, kiranya Tuhan akan selalu menyertai keluarga Sumilat Kaumpungan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga Lim, Bapak Gunawan dan Ibu Susan. Kami juga khususnya ingin berdoa bagi ibu daripada Saudari Susan yang saat ini sedang terbaring sakit di Indonesia, tapi kami percaya zaman surga akan menjamahnya. Zaman surga akan memberikan kekuatan kepadanya Tuhan. Kiranya keluarga ini akan melihat kasih surga yang nyata, dan kesempatan untuk dapat membawa ibu mereka yang dikasih untuk juga datang dalam kebenaran bersama-sama dengan anak-anaknya ini Tuhan, akan menjadi satu kenyataan bagi keluarga ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda di Jemaat Fisdak, dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Jennifer Lalaki Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian kami semua, khususnya bagi menjadi bagian Jennifer dan anak-anak muda di jemaat kami. Dan bagi Jennifer Tuhan, dalam segala pekerjaannya, Engkau akan selalu menuntun Jennifer, sehingga dia akan melakukan selalu yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti, seperti Ibu Ice yang selalu ingin mendoakan anaknya, Saudara Ronald Walean. Kami berdoa kiranya semua yang sudah berbakti pada saat ini memperoleh berkat-berkat yang berlimpah dari surga,
dan kiranya namamu dipuji, namamu dimuliakan dari segala sesuatu yang telah kami dengar, kami bawakan, dan telah akan kami bagikan di dalam acara ibadah ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Dan sampai kita menunggu waktu tersebut, stay safe, stay healthy, tetap mengikuti prosedur kesehatan, dan kiranya Tuhan menyertai kita semua hingga Maranatha. Inilah yang dapat saya sampaikan saat ini.